Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan. Tema renungan saat ini adalah berani mengakui kesalahan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Arya terlambat bangun karena panik. Ia buru-buru berangkat ke kantor dan memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Namun di tengah jalan terdengar suara peluit, "Prit!" Polisi menghentikannya. Arya pun kena tilang. Lebih parah lagi, ia tidak membawa surat-surat kendaraan sehingga motornya harus ditahan. Alih-alih mengakui kesalahannya, Arya justru mencari alasan. Ia mengatakan bahwa surat-suratnya tertinggal dan bahkan menyalahkan pembantu rumahnya yang tidak membangunkannya. Ironisnya, dalam situasi seperti itu, ia masih sempat melempar kesalahan kepada orang lain. Padahal jelas keterlambatan bangun dan kelalaiannya sendiri yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Kisah Arya menggambarkan kebiasaan manusia pada umumnya. Kita seringkali sulit mengakui kesalahan. Sebaliknya, kita cenderung mencari alasan untuk membenarkan diri. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah menyalahkan orang tua, teman, guru, rekan sekerja, atau situasi seperti kemacetan. Bahkan dalam pelayanan pun ada yang menyalahkan kesibukan gereja sebagai alasan kegagalan dalam studi atau pekerjaan. Hal ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal manusia sudah menunjukkan sikap seperti ini. Dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Tuhan menegur Adam dan Hawa karena memakan buah terlarang, mereka tidak langsung mengakui kesalahan. Adam menyalahkan Hawa, bahkan secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Hawa pun menyalahkan ular. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Sikap ini sering kita ulangi sampai hari ini. Namun Tuhan tidak ingin kita terus hidup dalam kebiasaan tersebut. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Ada rasa malu, takut dihukum, atau gengsi. Tetapi justru disitulah proses pembentukan karakter kita terjadi. Sebagai kesaksian sederhana, banyak orang mengalami perubahan hidup ketika mereka mulai berani berkata jujur. Ini salah saya. Hubungan yang sempat retak bisa dipulihkan. Kepercayaan yang hilang bisa dibangun kembali. Dan hati menjadi lebih damai. Sebaliknya, ketika kita terus menyalahkan orang lain, masalah tidak pernah benar-benar selesai. Justru bisa semakin besar.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan mengajar kita melalui berbagai peristiwa hidup. Jika kita terus menghindar dari tanggung jawab, seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi serupa sampai kita belajar. Namun ketika kita mau rendah hati dan mengakui kesalahan, Tuhan memberi pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena itu, mari kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Belajarlah berkata jujur untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Itulah tanda kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk berani mengakui kesalahan kami dan tidak menyalahkan orang lain. Bentuklah hati kami agar menjadi rendah hati, jujur dan bertanggung jawab. Tolonglah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami ini, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir, untuk menjamah, untuk memulihkan dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinanmu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.